So, hello semuanya. Tadi udah opening slide ya, udah lihat my wonderful quotes, asik. Sebuah dedikasi dari hati dan pikiran. Gaya banget. Jangan senyum-senyum, Jacob. So, this is an open discussion. Mau nanya apa aja, keys to life. I'm totally open book. Aku mau nanya. Siapa sebut nama? Ini mesti buka dua screen. Kristabella. Kristabel. Iya. Aku mau nanya kalau misalnya kayak kakak bilang kan, kayak misalnya kayak lagu-lagunya yang kayak lagunya yang kita nggak tahu artinya terus kayak bahasa, misalnya bahasa Afrika atau bahasa apa. Itu gimana caranya kita kayak nyanyi? Misalnya kan kalau nyanyi itu kan penting buat tahu artinya kan. Itu harus kita breakdown dulu liriknya atau kayak ya udah gitu nyanyi aja. Oke. Most of time nggak sebelum sih, most of time maksudnya pas belajar lagu paduan suara, pasti aku akan jelasin sih lagunya. Kalaupun misalnya di awal-awal aku belum menjelaskan, nanti biasanya di satu waktu aku pasti akan ngejelasin. Cuman problemnya kadang-kadang bisa jadi pas aku lagi ngejelasin ada yang nggak masuk. Jadi pas yang nggak masuk ini akhirnya jadi nggak tahu apa-apa gitu. Tapi most of time nggak cuma aku ya, maksudnya seorang konduktor ngajarin lagu siapapun dia bertanggung jawab untuk ngasih tahu lagu ini tentang apa, bahasa apa, latar belakangnya seperti apa. Ya kalau enggak kan kalian sebagai penyanyi atau aku waktu aku masih jadi penyanyi kita nggak bisa relate, kita nggak bisa ibaratnya ngepresentasiin ini maunya moodnya kayak apa ya, moodnya happy, moodnya sedih, moodnya lagi cerita, atau moodnya lagi questioning God or something like that. Kayak gitu sih, Bel. Thank you. Anyone else? Hai Kak Sonya. Oke, bagus, Arena. Ya. Hai, jadi aku mau tanya dong. Hai, udah lama banget gak jumpa. Wow. Jadi, aku mau sedikit curhat juga. Asik. Boleh. Bagaimana caranya meyakinkan diri tentang gimana ya? Kan passion sama hobi itu menurut aku beda. Kalau misalnya kayak passion itu kayak yang suka akhirnya kita tekunin segala macem. Kalau misalnya hobi kan kayak oh yaudah sekedarnya lah gitu. Ya, itu ini aku mindset aku. Nah, gimana? Aku kan selama ini kayak nyanyi tapi masih cuman kayak hobi-hobi gitu. Nah, aku tuh nggak tahu passion aku tuh di situ apa bukan gitu. Nah, cara mengetahui atau kayak meyakinkan diri kayak oh ini passion gue apa bukan ya? Itu Kak Sonya dulu nemuinnya gimana sih? Nggak akhirnya sampai sekarang Kak Sonya berkecimpung di dunia vokal grup musik segala macem gitu. I want to know about that. Oke. Ini sharing ya, sharing aja. Yes. Kalau di pengalaman aku pribadi, aku memang dari kecil hobinya ya nyanyi, nari. Banyak sih sebenarnya kalau hobi mah nggak cuma itu, acting pun sebenarnya aku hobi gitu. Sok-sok yang jadi zaman dulu misalnya sok Judes, Ibu Tiri, itu mah nggak usah acting ya, udah refleks kayak. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, Nesa jangan tertawa kamu ya. Iya maksudnya banyak gitu, hobinya banyak. Kalau kamu tanya tadi gimana sih mencari sebenarnya passion-nya kita kemana, ya to be honest memang harus dijalanin satu-satu ya. Harus dijalanin satu-satu and how far you can get dengan activity yang kamu ikutin itu. Gitu. Kayak misalnya contoh, aku dulu activity-nya to be honest banyak. Aku ikut ballet, and then aku ikut choir, terus solo singing juga, terus
les bahasa Inggris, terus aktif dari zamannya SMP ya. SMP tuh aktif ya di OSIS, aktif ada SMA tuh apa ya, pokoknya yang kepengurusan. Cuman memang waktu aku kuliah LSPR kan zamannya aku ya belum kayak sekarang ya, udah subdivisinya banyak banget gitu, udah lebih promising lah. Waktu zamannya aku masih kayak ibaratnya apa ya, kayak startup company, masih mencoba menjajaki satu demi satu, klub by klub gitu kan, belum napak gitu ibaratnya. Jadi memang pas aku kuliah LSPR aktif, tapi nggak yang aktif banget kayak aku zamannya sekolah SMP sama SMA. Tapi aside dari kuliah LSPR, activity aku di luar banyak banget. Dan aku udah mulai ngajar nyanyi, aku udah mulai ngajar nari juga. Jadi right away aku lulus SMA tuh aku bener-bener udah langsung kecemplung gitu ngajar nari dan ngajar nyanyi. Ngehnya pertama kali karena I was so happy back then. I was happy-nya tuh ketika aku create dancing, aku create movements, terus aku bisa ngajarin orang yang dari nggak bisa sampai bisa, walaupun mesti sampai ngomel-ngomel, teriak-teriak, judes, apalah itu istilahnya gitu. Tapi it's all brought me happiness gitu up until now gitu. Aku seneng banget gitu. Seneng kalau aku bisa bikin orang dari nggak bisa sampai bisa gitu. Oke. Jadi I was so happy back then gitu. Maksudnya ngelihat orang tuh yang aku pegang, yang aku ajarin, creating something tuh berhasil gitu. Jadi ya mulai dari situ baru ngerasa apa ini ya passion gue gitu. Tapi kan along the way kita nggak aku along the way tidak menjalani itu semua dengan mulus. Selalu ada cobaan, ada ya batu-batu kerikil, sampai batu-batu segede gonggok juga ada gitu. Maksudnya because when you face real life, it's totally different compared when you still in high school or you're still studying di kuliah sekarang gitu kan. When you face real life, apalagi aku kondisinya waktu itu papaku udah nggak ada. Jadi langsung dihadapkan pada situasi ya lu mesti bertanggung jawab sama hidup, lu harus earning, not just earning gitu, tapi paying the bills ya kan gitu. Maksudnya that's real man, lu nggak bisa lari dari itu semua gitu. Tapi value yang aku pakai dari aku ngajar, dari aku nyanyi, nari, segala macam ya ngajarin aku how to survive-nya. Oke, gue punya passion, tapi gue juga mesti mikir logis nih, gimana ya gitu. Pada akhirnya sih aku mesti bilang ada ada kekuatan di luar kita sebagai manusia yang pada akhirnya itu akan mengambil alih dan mendominasi. Karena kalau aku ngomong sebagai kekuatan aku sendiri, mungkin ceritanya udah beda gitu. Tapi di momen ketika aku bertanya sama diriku sendiri dan bertanya ya literally kepada Tuhan gitu ya, maksudnya gue harusnya gimana ya? Should I be mencari pekerjaan yang benar-benar settle, ya kan? Because kalau kerja di kantoran kan mungkin ya gajinya bisa lebih gede atau bisa lebih lebih teratur gitu kan, beda sama sama aku kalau ngajar. Apalagi zamannya aku ngajar itu aku mulai ngajar pertama kali, aku tidak akan pernah lupa, mulai dari persesi itu cuma 75.000 zaman itu. Itu aku ngajar sampai ke daerah Jakarta Barat dari Jakarta Selatan gitu. Tapi ternyata cukup-cukup aja gitu, cukup-cukup aja. Pada akhirnya ya kita yang mesti mengatur diri kita sendiri kan. Maksudnya yang tadi aku bilang, music gives you merefleksikan diri kita untuk kita berproses dengan diri kita, dengan kita untuk melatih diri kita. Oke, dari 75.000
apa yang bisa gue lakuin ya dalam satu sesi, dalam berapa kali sesi, dalam seminggu, dalam 1 tahun gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya perang sih Neng antara passion, bertahan sama passion, belum passion ya, sorry, bertahan sama kesukaan gitu, sama realita hidup. Aduh, bertubrukan banget gitu. Sampai akhirnya itu tahun berapa ya? Adalah 1 tahun pokoknya itu fighting banget gitu. 1 tahun itu fighting banget. Begitu masuk tahun 2009 baru akhirnya nggak tahu gimana ya. Tiba-tiba ya pintu kebuka aja satu-satu gitu. Kayak yang soalnya bisa ngajar di sini nggak? Soalnya bisa ini nggak? Kayak gitu-gitu. And then ya udah di kepalaku kan cuman pokoknya cari duit kan gitu. Cari duit aja. Jadi apapun order yang masuk ya aku terima selama jadwalnya nggak tabrakan, aku sanggupin gitu. Supaya aku bisa earning, ya kan? Supaya aku bisa earning. Tapi aku nggak sadar ketika kehidupan menuntut aku sedemikian rupa, sedemikian keras, sebenarnya aku udah menjalankan passion aku sendiri gitu. Because yang aku jalanin tidak hanya sekedar mencari uang, but I did really enjoy. Jadi pas aku di hire waktu-waktu itu ya, aku bener-bener yang, oke, gimana caranya gue bikin koreografi untuk intriguing orang supaya dari mulut ke mulut gue akan dipakai lagi. Dipakai. Maksudnya dipanggil lagi gitu. Dipanggil lagi ya kan, apa namanya, nggak berhenti cuma satu momen itu doang. Ya udah gitu. Jadi I really make a time. Dan ketika aku make a time itu, disitulah aku finding my passion. Oh my God, ternyata gue sesuka itu loh. Ternyata gue benar-benar menikmati. Karena ketika aku make a time, like nyanyi, technical, dancing, movements, koreografi, itu kayak lahir semua sendiri tanpa apa ya? Tanpa aku atur-atur, aku rencanain gitu. It's like kayak flowing aja gitu. Dan ketika udah aku tuangin gitu, baru aku lihat, oh my God, it look really nice gitu. Dan aku suka banget gitu. Pada akhirnya maksudnya it gives me happiness. Jadi disitulah aku baru sadar kalau sebenarnya yang aku jalanin ya nggak cuma sekedar karena aku suka. I put my passion on it gitu. Karena apa? Ya sebenarnya karena kehidupan yang menuntut aku sih. Jadi kayak begitu. Berarti wajar ya di seumuran aku nih masih kayak bingung passion or hobby. Pasti. Di situ apa enggak gitu. If you are curious enough, saran aku adalah kamu jalanin. You need to challenge your life. Yes. Kalau kamu nggak challenge diri kamu sendiri, you will never know sebenarnya passion kamu kemana gitu. Like contoh misalnya di sini aku ambil case anak choir aja, Rema deh. Sebelum dia tidur lelap. Rema bisa nyanyi, ya kan? Bisa nyanyi, bisa main drum juga. Suara dia nyanyi oke lah ya. Gue nggak mau puji dia, ntar dia belagu. Ya, suara dia nyanyi oke. Daya tangkap bagus. Tapi dia main drum juga aku lihat dari Instagram story ya, mungkin diedit dulu, aku juga nggak tahu gitu. Bagus juga gitu. Nah, in order to know what's his passion more, kemana, ya kan? Ya dia mesti jalanin dua-duanya. Dia tahan banting nggak di bawah gue, misalnya, ya kan? Dia seberapa masih sejatinya main drum dan segala macam. Dan dia misalnya seberapa dia masih aktif, dia ikut LSPR modeling or whatsoever, atau basket, atau apa segala macam. Nggak tahu, ya kan? Di ujungnya nanti ketika years gone by, baru dia bisa analisa sendiri dan lihat, oh my God, I'm really passionate at ... gitu. Tapi whatever yang udah dia laluin semuanya, itu kan sebenarnya mengajari dia banyak hal. Kalau satu ya dia mampu, tapi in the end, it's not all about kemampuan. Tapi kan kalau you want to succeed at one thing, ya you need to work it on. Gitu. Oke, thank you, Kak. Dan terima euro. Jangan lupa bisa dikirim. Oke. Next questions. Kak Sonia, aku mau nanya dong. Ya. Ya. Oke. Gimana, sabar, suaranya kita nada-nadain biar ala-ala podcast ya.
Oke Kak, aku mau nanya. Ya. Untuk beberapa yang di sini kan ada yang ikut lomba ya. Nah itu kira-kira pasti kan selama latihan itu kita kan latihan banyak banget lagu-lagu baru dan gerakan-gerakan baru. Belum lagi kalau misalnya diulang-ulang terus. Nah gimana sih Kak caranya supaya kita nggak terlalu bosan atau nggak bosan-bosan banget selama latihan sampai hari H lomba? Itu aja. Thank you. Gimana nggak bosen-bosen banget? Berarti bisa dipastikan lo akan tetap bosen sih. Ya gitu dikit. Lo pasti akan tetap bosen. Karena satu hal yang aku mau ingetin sama kalian semua ya. Percayalah di balik strength-nya gue, di balik demanding-nya gue pun sebenarnya bosen, men. Sumpah gue bosen banget. Gue bosen, gue capek, gue enak banget tiap kali mesti mengulang materi yang sama. Sebenarnya. Tapi, seperti lu melihat gue aja. Ya, maksudnya ketika gue menghadapi bosen, situasi yang maksudnya frustrating, tiring gitu kan, Kasonya nggak sebisa mungkin nggak memperlihatkan sama kalian sih, gitu. Paling kelihatannya kan pasti ya banting piano, wow. Ya kan, kelihatannya banting piano, pokoknya hal-hal yang sifatnya ekstrim gitu. Ngomel, atau maksudnya kayak apa ya, tiba-tiba demanding yang kekeh gitu. Maksudnya, ulang, Felix, ulang, harus bisa. Enggak lagi, Jacob, kayak gitu-gitu. Ya kan? Tapi other than that, aku nggak melihat yang, ayo udah deh, aku kayak nggak pernah mengeluarkan statement itu sih harusnya. Ya, cuman apa trust me, yang bosen tuh sebenarnya nggak cuman kalian gitu. A good thing kalian punya komunitas dalam choir yang cukup variatif ya, aku bilang. Ada Dava yang anteng-anteng enak dibully gitu ya kan. Ada Tata yang ya gitu deh gitu kan. Ada Elia yang gitu. Terus ada juga anak-anak batch baru yang ya apa kelakuannya macem-macem lah ya gitu. Jadi sebenarnya kalau zamannya aku choir sih, to be honest, ketika aku bosen, memang aku ngobrol sama temanku. Tapi nggak during rehearsals ya. Tapi misalnya lagi section nih, misalnya Kasonya lagi ngajarin suara sopran gitu. Oke, altonya keluar. Misalnya Kasonya kasih waktu nih, kan, setengah jam. Why not challenge yourself gitu. Artinya dalam setengah jam yang Kasonya percayain sama kamu, oke, let's make it worth gitu. 15 menit kita mesti kejar ya, mesti bisa nih lagu. 15 menit berikutnya, ya kita santai-santai ngobrol. Asik. Melepas penat. Ya nggak? Once in a while you need to do that gitu. And Kasonya sama sekali nggak masalah selama lagu yang aku tugasin sama kalian sudah selesai. Kalau enggak ya namanya kan buang waktu ya gitu. Itu salah satu cara yang dulu zamannya aku latihan choir, jadi member choir seperti kalian, ya I did that gitu, ngobrol. Cuman kalau zamannya aku dulu nggak kayak aku ngajar kalian sekarang. Kalau aku ngajar kalian sekarang kan yang sopran di dalam, oke, yang alto, tenor, bass keluar semua gitu kan, out of my sight gitu. Kalau dulu konduktor aku di depan, ya aku cuman kasak-kusuk bentar doang, hahaha gitu. Tapi udah, just for 10 seconds aja tuh kayaknya udah yang lega banget gitu. Udah lumayan apa namanya meluapkan kesetresan, kelelahan, kebosanan gitu. Kadang-kadang kalau yang di generasi sekarang kan suka pada main HP ya. Jadi kadang-kadang suka pada sharing-sharing. Nah, belakangan kan aku suka suruh kumpulin HP. Kalau di tempat yang sekolahan ya, di LSPR aja belum pernah gitu. Bisa jadi sarana juga gitu. Maksudnya kayak apa ya, sumpah gue ngantuk banget ke toilet dulu, kayak apa kayak misalnya kayak gitu. Itu bisa kayak gitu sih Rio, gitu. Or, pilihan terakhirnya ya lu merem bentar. Merem sih sahabat yang paling baik. Like, lu udah capek banget, lu udah bosen banget, ya lu merem bentar, help sih. Gitu. Karena biasanya Kasonya kalau ngulik
satu grup suara kan lumayan takes time ya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Rio. Selebihnya ya lebih kayak battle sama diri sendiri ya. Battle sama diri sendiri tuh maksudnya ya you need to tell yourself that lu bisa conquer kebosanan itu. Lu bisa ngalahin kebosanan itu. Lu bisa sit still, mendengarkan, and keep going. Udah sih, yang lainnya nggak ada resep apa-apa lagi. Terus pada akhirnya, kalau emang lu suka banget nyanyi, apalagi nyanyi di choir, harusnya sih lu bisa bertahan menghadapi situasi itu. Sekian dan terima euro lagi. Wow, euro aku nambah. Wow. Oke, terima kasih Kak Sonia. Sama-sama, Rio. Ya, silakan next. Sisanya yang mau nanya silakan. Yasmin dulu aja, Kak. Oh, Yasmin, oke. Aku mau nanya, Kak. Jadi kan ini selama masa karantina, berarti kan kita nggak ketemu nih. Maksudnya kan kita biasanya tiap minggu latihan choir kan rajin tuh. Nah, itu gimana caranya kalau latihan sendiri tuh biar nggak selama masa karantina ini nggak malas-malasan doang gitu. Maksudnya kayak cara latihan choir sendiri itu gimana? Cara ngelatih suara deh, Kak, gitu kalau misalnya selama masa karantina ini. Oke. Masa karantina memang masa yang menyebalkan ya. Sebenarnya nggak harus nunggu karantina sih, Yasmin. Maksudnya gini, ini berlaku buat semua ya. Like, if you are really into singing, ya, nggak usah talking about choir singing, tapi like literally singing, ya. If you're really into singing, you need to practice every day actually. Ya, nggak cuman ketika nanti ketemu Kasonya atau nanti kita misalnya udah normal kembali situasinya baru kamu mulai latihan like real latihan, nggak juga ya. Jadi sebenarnya suara kamu baik itu as a soloist, as a choristers, or as a performers gitu, hanya akan bisa growing kalau kamu make a time for yourself every day, at least like half hour, setengah jam setiap hari. Kalau kamu nggak bisa setengah jam setiap hari, ya 2 hari sekali sejam gitu. Metodenya kayak apa sih, Kak? Motifnya ngapain? Yang paling mudah sebenarnya kamu bisa saing. Saing tuh apa tuh namanya? Apa sih bahasa Indonesia? Saing. Oh, yang kayak gitu. Ya, itu efektif sekali. Ya, kamu bisa bikin pas lagi pagi-pagi bangun tidur di kamar mandi, nggak usah like special ruangan tertentu gitu, ya kan? Paling ya disangkain mak bapak lo, lu ngapain sih gitu ya kan? Tapi sambil guyur gitu. Oh, itu sebenarnya ngelatih vocal cords kamu. Ya, ngelatih vocal cords-nya emang kayak gimana sih, Kak? Itu kayak bunyinya aneh banget deh, nada-nadanya. Misalnya apa kalau ada yang nanya gitu, siapa tahu ade lo ajaib gitu. Gunanya buat apa ya? Kita kan nyanyi kan intervalnya kan rentangnya jauh ya, dari nada yang paling tingginya menurut suara kamu masing-masing sampai nada terendah kamu. Ya kan? Ketika kamu nyanyi itu adalah nyanyi, ya kan? Tapi bikin dia supaya lentur, sama seperti kita mau olahraga, ya kita stretching dulu, ya kan? Kita kan nggak mungkin nggak lemesin otot paha, stretching dulu, terus kita langsung split kan nggak mungkin, bisa sobek ya, sister, ya kan? Pasti mesti di stretching dulu kakinya, diregangin dulu, segala macam. It's the same. Pita suara juga gitu. Nah, cara peregangannya untuk pita suara, ya yang tadi. Kamu cari celah di suara kamu yang benar-benar pas kamu saing tuh turun sedikit demi sedikit tuh nggak anjlok. Nggak anjlok maksudnya gimana sih, Kak? Nggak yang misalnya gini. Ya itu anjlok tuh. Kayak kepisah. Itu nggak boleh. Ya, jadi benar-benar like one by one. Itu yang benar. Nah, selebihnya you can choose like any melody, any note, even with
one single note aja kamu bisa latihan pemanasan. Contohnya misalnya motifnya banyak, kamu bisa pakai dengan kalau untuk latihan nafas ya, bisa misalnya cuman mo. You pick mau berapa ketukan, 5 ketuk, 6 ketuk, 7 ketuk, terserah lu. Gitu. Itu pun bisa sambil kamu lagi sikat gigi juga bisa cuman naikin nada setengah. Misalnya gitu, ya kan? Dibawa enak aja gitu. Jadi kamu juga ngerjainnya happy, ya kan? Misalnya pun sambil masih kumur-kumur gitu juga bisa. Ya, hati-hati tapi jangan sampai keselak ya. Misalnya itu. Bisa pakai any kind of vowels. Yang paling bagus sih biasanya n, r, z, bisa gitu. Nah, kalau udah rasanya suara kamu udah nggak lengket gitu, nah kamu bisa deh pilih aja bukan satu nada, pilih beberapa rangkaian nada. Tapi jangan nyanyi dulu beberapa rangkaian nada, misalnya cuman sol, fa, mi, re, do gitu, misalnya cuman gitu doang, simple aja. Ma, mi, mi, mo, mu, ya kayak gitu doang. Terus tembak nada lain lagi, ma, mi, mi, mo, mu, ma, mi, mi, mo, mu. Nah, kalau ini sarannya Kak Sonya, kamu sambil ngaca gitu supaya kamu bisa lihat postur ini kamu semua, ma, ya kan? You need to have space, ya kan? Mau nyanyi pop, mau nyanyi jazz, mau nyanyi apalagi choir, kan kamu nggak mungkin nyanyi ma, nggak mungkin gitu dong, ya kan? Pasti mesti ma. Jangan tawa, Felix, puas banget Felix, ya. Ma, sama juga me, tukang sate di depan saingan nanti, ya. Ma, mi, nggak mungkin mie ayam mie bakso nanti, ya kan? Mo, sama juga mo, mu, ya. The beauty of your life adalah kamu sekarang ada di masa digital. Ya, kamu bisa nge-record suara kamu sendiri, ya, dan aku sih percaya kamu punya telinga cukup baik. Ya, cukup baik. Because kalau kamu punya telinga nggak baik, kamu nggak akan masuk di choir, Yasmin. Gitu. Anyone yang ada di choir ini, aku percaya kalian punya telinga yang baik. So, sometimes gimana kita bisa cope up dengan diri kita sendiri adalah you need to analyze yourself gitu. You need to analyze, kamu bisa dengar, oh aku kayaknya tadi maknya mama, jangan juga kalau kayak aku suka pakai istilah jangan ditelen suaranya, juga itu juga jelek ya kan, salah, nggak jelek sih, maksudnya kayak aneh gitu, ada yang kayak ngeganjel gitu, kayak gitu. That's another warm up yang kamu bisa ambil. Kalau kamu mau agak antik dikit, misalnya kombinasi yang tadi, si saing tadi, nah tinggal kamu yang kasih nada. Kamu kasih nada, misalnya jadi la 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 la, misalnya gitu. Itu kan jadi oh, ya kan? Kalau dibikin secara saing kan kayak gitu. Turun, naik, ya kan? Cuma tinggal dinadain. La 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 la. Motifnya banyak, bisa kamu ganti misalnya halo 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 halo, ya kan? Atau mau lu 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 lu, contohnya kayak gitu. Ya, tiga jenis pemanasan, 4 jenis sudah cukup, nggak usah terlalu banyak gitu. Ya, sometimes kalau kamu mau bawain atau kamu lagi nyiapin diri kamu untuk nyanyiin lagu yang cukup berat, nah bisa deh kasih yang intervalnya agak jauhan dikit, misalnya ma 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 ma, itu bisa, itu hanya untuk latihan jumping nada-nada yang jaraknya cukup jauh gitu. Kalau misalnya dalam kebutuhan nanti kamu mau nyanyiin entah lagu choir atau entah mungkin kamu ada tugas dari singing guilds or dari kelas art atau apa
yang kamu mesti perform gitu, kamu mesti nyanyi. Misalnya contoh, ada lagu yang mesti kamu bawain gitu, tapi kamu menemukan kesulitan di satu passage tertentu. Nah, kamu bisa apply dari yang si pemanasan tadi ke segmen yang menurut kamu susah di lagu itu. Misalnya lagu apa ya? Gini deh, misalnya kamu bawain produksinya film Dreamgirls, ya, atau film Dreamgirls ya. Nah, misalnya kamu bawain produksinya film Dreamgirls, ya kan? Terus kamu kebagian mesti nyanyiin lagunya si Beyonce, si Listen misalnya, ya. Ada bagian-bagian kan yang nada-nada yang tricky ya. Nah, cara nyembuhinnya gimana sih Kak? Cara nyembuhinnya ya kamu langsung ke bagian nada yang agak susah itu. Misalnya depannya kan listen to the song da 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 da, a melody da 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 da. Gitu. Udah bener belum ya? Ulang lagi. Listen. Gitu. Kadang-kadang kita karena mau improve akhirnya listen. Jadinya gitu. Padahal kan itu semua adalah nada. Nada semua dalam satu rangkaian melodi itu penting. So you have to treat each melody sama pentingnya. Jadi jangan sampai yang kayak tadi aku contohin sebelumnya tuh, yang si listen, itu kan nggak kejelas ya nadanya. Jadi make sure you treat the same. Listen, da 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 da, da 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 da. Ngambang mabok ya. Da da da. Ya, contohnya kayak gitu. Gitu sih Yasmin, kurang lebihnya mudah-mudahan menjawab curiosity kamu. Thank you, Kak. Sama-sama. Menjawab banget. Selamat mencoba. Baik, Kak. Jangan cuma Yasmin ya yang nyoba, vokalisinya yang lain juga. Ya, even seorang Cella yang suaranya bagus banget gitu deh. Tetap harus dipanasin, Cel. Kalau enggak, rindu nggak lihat aku melotot? Oke, carry on. Next questions. Silakan. Kan tadi Yasmin udah nanyain kayak kalau vocalizing di rumah gitu-gitu. Terus kalau aku mau nanya, kalau misalkan kita lagi vocalizing di rumah sendiri gitu, kan ada kayak teknik-tekniknya sendiri. Nah, gimana caranya kita tahu kalau itu yang kita pakai itu benar atau salah? Sama kayak kalau kita lagi stretching body gitu kan, nggak boleh salah stretching gitu kan. Kalau misalnya salah nanti kayak uratnya kenapa gitu-gitu. Nah, itu kan sama kayak suara. Nah, taunya kita bener vocalizing-nya itu gimana? Taunya benar. Kamu rekam, kamu kirim ke aku. Takut banget. Loh iya. Gak apa-apa, Kak. Aku lagi pengen vocalize di rumah. Ini bener nggak ya pilihannya? Apa janjian aku salah? Nggak apa-apa. Aku malah seneng sih sejujurnya terima creativity kayak gitu. Gak apa-apa kok GV. Kalau emang beneran ya. Nggak hanya sekedar pertanyaan maksud gue. Terus kalau yang kayak apa sih staccato itu kan perutnya kan ada kayak yang kembang kempis gitu kayak diafragmanya kayak apa. Nah itu kan nggak semua orang tahu caranya gimana. Itu kayak kalau nonton YouTube pun kadang mereka masih bingung gitu kan. Jadi itu emang harus kayak kita belajar dari coach-nya langsung gitu biar benar-benar tahu atau gimana menurut Kak Sonya? Gini, ini sebenarnya lagi banyak dibahas di perpaduan suaraan. Karantina ini kan won't last forever ya, asik. Tidak akan selamanya, karena in terms of singing, especially singing in the choir, virtual meeting kayak begini sebenarnya sangat nggak efektif gitu. Jadi balik lagi sebenarnya menjawab pertanyaannya GV, gimana melatih nafas, staccato, legato, segala macam, memang kita harus ketemu gitu. Memang kita harus ketemu dan ketika misalnya in this case misalnya GV kan pasti akan ada satu kali momen pas kita lagi latihan, aku pegang perutnya, ya kan? Aku pegang area sini gitu. Terus ada bagian misalnya nggak cuma GV atau tapi anak-anak yang lain juga aku bilang
ya ini udah benar, ya ini bagus, kayak gitu-gitu kan. Ya udah, berarti yang lagi udah benar itu ya kamu mesti inget gitu. Because yang aku handle kan banyak banget ya. Like banyak banget gitu. Artinya we won't have that enough time untuk ibaratnya mengupas atau mengulang kembali, memastikan kembali bahwa yang minggu lalu aku ajarin kamu melakukannya kembali gitu. One way or another memang kamu harus challenge diri kamu untuk mengingat bahwa oh ini yang Kak Sonya udah bilang aku bener, aku mesti ingat nih benernya kayak gimana gitu. Nah, amit-amit kalau misalnya kamu benar-benar sampai lupa sama sekali, ya caranya ya adalah kamu videoin diri kamu lagi latihan di rumah, kirim deh ke Kak Sonya gitu. Kak Sonya ini sebenarnya benar nggak sih gitu? Kok aku agak confused ya gitu. Tapi yang paling kentara bener apa enggaknya sebenarnya gampang. Selama kamu ngelakuin, kamu nggak merasa tegangan di satu bagian badan kamu, terutama pita suara kamu, dan kamu bisa produksi nafas kamu continuously dengan baik, itu seharusnya benar. Gitu. Karena kalau emang kamu salah, pasti badan kamu akan merespon kok. Badan kita nih pinter loh, pasti merespon. Ya kan? Kamu salah gerak nari aja, langsung, aduh ada yang sakit gitu. Nah sama, nyanyi juga kayak gitu. Langsung mau nanya. Ya, Put. Jadi kan kebanyakan dari kita ini biasanya nyanyinya solo. Nah solo itu kan bebas mau ngapain aja. Sedangkan solo sama choir itu beda. Nah tips biar bisa kedengeran flowing kita semua, terus bisa match sama suara yang lain tuh gimana? Biar tips kayak apa, kedengarannya tuh jangan, biar bisa match dan flowing gitu loh Kak, kita semuanya. Oke. Biar jangan kedengeran pecah-pecah gitu. Oke. Ya, emang nyanyi solo sama nyanyi choir sih totally beda ya. Like, bedanya secara presentasinya, ya. Terus ibaratnya, apa ya? Ya, suguhannya kamu as a soloist performer sama choir performer udah otomatis beda. Rata-rata kalau soloist performer kan kamu dikaruniai atau bisa maksudnya bilang diajarin, dimampukan punya kelebihan suara yang bervibra. Karena itu adalah keistimewaan tertentu untuk seorang penyanyi soloist. Nah, kendala yang paling utama ketika kamu nyanyi dalam paduan suara adalah you need to hold back your vibrato. Gitu, because kalau enggak, getaran pita suara kamu dengan getaran pita suara orang lain, yang siapa tahu mungkin juga background-nya aslinya soloist, itu bisa bertabrakan. Gitu. Nah, caranya supaya bisa blend in one another adalah ya ketika kita latihan, misalnya Putri berdiri, Kasonya kan suka blockingin Putri sebelahnya siapa gitu ya. Pas kamu lagi nyanyi, ya kamu nyanyi aja, all out dulu gitu. All out tuh bukan ngadu kenceng ya. Jadi misalnya Putri sebelahnya Vanessa gitu, contohnya. Vanessanya nyanyinya tua tabu gitu. Terus Putri nyanyi tua tabu gitu. Ya, jangan gitu juga gitu. Selevel suaranya Putri tapi without ngotot gitu. Nah, ketika kamu nyanyi, kuncinya adalah can you hear her voice gitu. Kamu bisa dengar suaranya Vanessa nggak gitu. Kalau kamu bisa dengar suara Vanessa dan kamu bisa dengar suara kamu, it's a good thing. Berarti kamu bisa ngebalance. Itu kamu sudah cukup memblending satu sama lain gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa dengar suara Vanessa, it means your voice are too loud. Sebaliknya, kalau kamu cuma bisa dengar suara Vanessa, tapi kamu nggak bisa dengar suara kamu sendiri, berarti suara kamu terlalu kecil dan suara teman kamu jangan-jangan lebih besar dari kamu. Gitu. Jadi, itu hebatnya ketika kamu nyanyi dalam paduan suara, kan kita belajar ya, yang tadi Kak Sonya bilang, it took you discipline, it took you proses, ya kan? Kamu mendisiplinkan diri kamu untuk merem, kalau kamu punya kapasitas volumenya kencang, ya kan? Di paduan suara kan kekuatan suara kan beda-beda ya. Ada si A yang suaranya kenceng banget,
ada si B yang suaranya nggak terlalu kencang, ya. Contohnya misalnya yang kasusnya suka tegur tuh misalnya Akbar. Akbar kan suaranya toa banget ya, gitu. Akbar rem sedikit, gitu. Kan kasusnya sering bilang, Akbar rem sedikit. Karena kalau nggak suaranya terlalu menonjol. Walaupun yang lain teman-teman suaranya sama-sama bunyi, tapi as long as Akbar nggak mengecilkan suaranya, jadinya kesannya Akbar nyanyi solo, ada backing vokalnya, padahal nadanya sama, gitu. Nah, jadi yang kasusnya bilang adalah Akbar. Nah, teman-teman yang lain, misalnya Felix, Rio, gitu, kasusnya bilang, yuk lebih kencang sedikit lagi, tambahin volumenya supaya saling berimbang, gitu. Nah, itu terjadi pas kita lagi proses latihan. Nah, biasanya kalau pas kita lagi proses latihan, kalau Putri punya concern kayak gini, berarti the next rehearsal, real rehearsal, nanti Putri perlu analisa, kasonya lebih banyak negur aku apa enggak, atau ngasih taunya gimana ya, gitu, ke aku as a personal, atau to the person next to me, gitu. Dari situ nanti kamu bisa ngeliat, oh oke, sebenarnya suara gue udah cukup blending, berarti the next time misalnya nanti Putri ditempatin sebelahnya orang lain lagi, Putri udah tahu, kamu kayaknya suaranya kurang kencang dikit deh, gitu. Kamu bisa bilang, kamu suaranya kencengan dikit dong, atau kamu suaranya perlu lebih lembut sedikit, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Nah, orang di sebelahnya juga mesti membuka diri ya, nggak boleh tersinggung sama hal-hal kayak gitu, because kalau sedikit-sedikit tersinggung dikasih tauin sama temennya ya susah ya, gitu. Karena kasonya sendiri waktu seumuran kalian jadi member choir juga sama gitu. Cil, aku dipanggilnya Soncil dulu karena badanku kecil banget. Cil, suaranya kayak lu kurang kenceng dikit deh, Cil. Masa sih kayaknya udah kenceng deh. Enggak, kurang gitu. Oh gitu ya, gue takut aja ntar ini terlalu overlapping volumenya. Enggak, tambahin lagi. Oh ya udah, oke. Gitu. Ya udah. Oh, cobain tambah, tapi lu kurangin dikit suara lo, gue nggak bisa kenceng-kenceng, sakit suara gue kalau kenceng-kenceng, misalnya kayak gitu, kasusnya bilang, oh iya, itu saling koordinasi. Sebenarnya yang kayak gitu, kita jadi belajar, bukan humanity, apa sih istilahnya, saling belajar, kelebihan dan kekurangan teman kita. Ini adalah teori mendasar ketika kamu nanti mau berpasangan. Ya, mempelajari kekurangan dan kelebihan. Relates kan to life? Thank you, Put. Semoga menjawab pertanyaannya. Thank you, Kak Sonia. Okay, anyone else? Kak Zoe mau nanya. Hai, udah meluk bantal aja. Ya, itu minta tips sih. Gimana caranya ngatasin stage fright gitu kalau lagi tampil. Even though kita sadar kalau kita tuh rame-rame barengan gitu loh. Tapi tetap dia masih rasa deg-degan sendiri gitu. Oke. Apa yang paling pernah bikin kamu takut ketika menghadapi stage? Fales. Kalau di setiap lagu yang kamu bawain atau signifikan lagu-lagu tertentu? Tergantung style lagunya sih. Misalnya kayak kalau itu kayak aku bisa nyanyiin, nggak akan fales. Cuma kalau misalnya kayak, oh nggak bisa nih, risky banget buat nyanyi ini. Jadi aku juga ada ketakutan sendiri gitu. Oh. Jadi in some certain song. Oke. Kalau relate-nya ke song, ke lagu, sebenarnya sih lebih ke arah preparation kamu ya, gitu. Karena if you are well prepared, you should be confident enough to enter the stage. Asik gaya banget gue ya. Ya gitu. Maksudnya preparation yang solid, yang bagus, tidak akan membuat kamu sebegitu takut. Artinya kamu pasti akan tetap takut sih Zoe. Even seorang aku pun masih suka takut kok naik ke atas panggung gitu. Cuman gue kan dagunya tinggi ya, jadi gue depan lulu pada ya tetap aja gitu. Ya, takutnya akan selalu ada karena itu normal ya, bawaan kita semua human being punya rasa ketakutan yang paling mendasar, yaitu apa? Dinilai orang. Ya kan? Jadi sebenarnya bukan karena kita menghadapi kompetisi sih, tapi karena kita tahu
whether we are in a competition or not, kita tuh dinilai orang, ya nggak sih? Kita konser, kita perform, kita nyanyi di mall, kita nyanyi di wedding, ada aja orang yang ngenilai, ya kan? Jadi itu sebenarnya hal-hal basic yang bikin kita takut. Jadi terlepas lagunya susah, gampang, ya ada aja tetap bikin kita takut, gitu ya. Nah, caranya mengatasi adalah cuman satu yang tadi Kak Sonya bilang, ya you need to be well prepared. Kalau kamu udah benar-benar well prepared, ketakutan yang kamu miliki would be a bit less. Akan ada tetap, tapi would be a bit less. Nah, kalau udah less, caranya adalah pas kamu about to perform ya, macam-macam sih. About to performnya misalnya kalau di konser atau di kompetisi gitu. Kalau di kompetisi, kasusnya cuman lebih kayak ngomong sama diri sendiri ya, mungkin Zoe. Jadi kayak lebih telling to myself, Gimana nggak sih? udah kok, gue udah well prepared. There's nothing to be worried about. Gitu. I keep telling myself begitu. Jadi ketika nyanyi, akhirnya ya udah, aku nggak membiarkan rasa ketakutan menggerogoti aku, because kalau aku mikirin, aduh aku takut gini-gini segala macam, akhirnya menghilangkan konsentrasi aku ketika aku perlu menyanyikan lagu yang nada-nadanya sulit itu, gitu. Kalau misalnya hal-hal yang lainnya, faktor eksternalnya, paling aku cuma ngeliat, lah siapa sih ya, in the end akan selalu ada orang yang bilang bagus sama jelek, udah paling gitu. Ini aku cuma mengatakan sama diriku gitu, ya udah layaknya kalau bagus ya bagus, enggak ya enggak, pada akhirnya enggak akan, not everyone will always like you, and you are not responsible to make everyone likes you. Okay, thank you, Kak. Oke. Iya. Candice. Oh, Candice. Mana Candice? Mau nanya dong, Kak. Jadi kan, gimana ya? Aku kan kadang suka cover lagu gitu. Cuman, cover lagu? Ya, jadi kayak nyanyi gitu kan. Yeah, tapi kadang suka nggak pede gitu loh upload ke Instagram atau kemana. Kadang-kadang ngerasa kayak kalau pas nyanyi suaranya kok kayaknya bagus, tapi pas di audio tuh kok jelek gitu loh. Itu gimana ya Kak? Maksudnya kayak sama. Nggak tahu kayak nggak pede gitu loh. Terus kayak takut aja di judge sama orang lain, kayak apaan sih nih orang nggak bisa nyanyi gitu loh. Sama cara apa ya, selain tetap rajin latihan, maksudnya kayak ini biar tetap apa ya, jaga nada aja sih. Kadang tuh aku suka nadanya suka turun-turun gitu loh, kayak nggak jelas gitu kemana. Sama power sih, power susah banget. Itu aja pengen nanya. Oke, ada 3 pertanyaan jadi ya. Borong ya dia ya, dari tadi anteng ngamatin borong. Makanya latihan, Candice. Kamu nggak latihan-latihan sih. Lagi di list. Di mau otak latihan dia kan lagi di list. Kemarin nggak ini. Nanti kalau udah aktif latihan lagi ya, Cia sambil melotot. Oke, apa tadi yang main? Pertanyaannya lupa gue. Ada 3. Biar yang pertama. Yang pertama kan? Pede gitu loh, maksudnya. Pede. Ngerasa kalau suara sendiri itu jelek gitu loh. Jadi takut aja di-upload ke Instagram gitu. Oke, 2 yang cara ngontrol suara. Nada baru sama terakhir powernya gimana? Oke, yang pertama. Kamu tahu nggak sih, Candice, Kak Sonya itu sebenarnya saya memiliki masa lalu yang sangat, pemalu. Wow, Kak Sonya pemalu. Beneran? Sure? Beneran. Aku dulu sangat pemalu. Pemalu, takut banget gitu. Nggak pedean. Bener-bener nggak pedean. Menurut Kak Sonya, selain karena kamu nge-cover ya, once in a while, you need to look at yourself. Itu resepi yang keluar dari jalur sedikit. Ya, look at yourself-nya maksudnya gini, kalau dari sisi psikologi ya, kamu ambil secari kertas, asik secari kertas.
kamu ambil kertas, terus kamu tulis, what am I good at? Plus minus aja. Plus misalnya, rambut gue hitam, bagus, panjang. Nggak apa-apa, yang keluar dari jalur dulu aja, nggak usah soal nyanyi, yang simpel dulu aja. Rambut gue hitam panjang, misalnya kalau ngomongin Candice ya. Kalau Kasonya misalnya, hidung gue mancung, wow. Coba kan, bandingin sama Jacob, mancungan hidung aku, lancip. Ya, oke, off the record. Ya, misalnya itu, 1. Terus tulis lagi 2, aku bisa nari, misalnya kayak gitu. Atau aku seneng nari, nggak usah harus bisa dulu deh, seneng. Aku bisa main piano, misalnya kayak gitu-gitu. Honestly speaking, aku dulu sempat ada di satu masa yang ingin sekali memutihkan kulit. Jadi ketawa gue. Ingin sekali memutihkan kulit. Ya, karena dulu iklan-iklan yang ada zaman aku, Citra whitening, everything whitening, white. Jadi yang ada di kepala aku, kulit yang indah dan cantik itu adalah putih. Sampai di satu masa ketika aku berteman sama banyak bule. Gitu, berteman sama banyak bule, dan baru aku mengerti bahwa apa yang aku miliki, yang aku punya gitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, it's my own beauty. Like literally my own beauty. Orang yang lebih cantik di luar sana daripada aku banyak banget. Ya, tapi yang bikin aku cantik, asik, resepi. Ya, yang bikin aku kemudian cantik, bener nggak Maike? Ya kan, ketika we're happy with ourselves. True. Ya kan? I'm happy with myself. I like my nose, I like my lips, I enjoy my skin, my hair color, and semuanya. Dari hal yang paling simpel dulu, Candice. Dari situ. Nah, dari situ baru aku mulai ke nyanyi. Mulai ke nari. Mulai relate ke hal-hal yang menjadi hobi aku, jadi passion aku, jadi job aku sekarang, gitu, ya kan? Nah, dalam hal ini kan hobi kamu nyanyi ya. Kalau kamu ragu untuk nge-post, nggak apa-apa. Kamu rekam aja dulu semua. Kamu rekam semua, kamu save aja di handphone kamu ya. Paling datanya, ininya aja, memorinya aja full ya. Tapi kan ya, selama lu cukup membeli memori yang baru, atau maksudnya lu replace memori lagi yang baru, nggak apa-apa, lu record aja semua activity lu nyanyi segala macam. Dari situ, one by one, you analyze. Oh, gue di suara yang lagu ini, misalnya gue keseleo di sini nih. Kayaknya ini nggak bagus deh. Gitu. Ada hal lain lagi, you can also involve teman dekat kamu. Aku yakin kamu pasti punya teman dekat, bohong kalau nggak punya. Ya kan? Pasti punya sahabat. Ya kan? Kalau kamu orang yang, modal-modal nekat, kalau kayak Kasonya orangnya modal-modal nekat sih, pemalu tapi modal nekat tuh gimana ya Felix ya, mesti tanya Felix nih. Pemalu tapi muka tembok dikit gitu. Maksudnya yang, aduh ya bodo amat gue nanya sebenarnya gue gimana sih suaranya gitu. Nah, beranikan diri kamu Candice buat nanya, entah sama Kasonya, entah mungkin sama kakak senior, sama teman-teman yang emang menurut kamu cukup bisa merepresentasikan suara yang baik menurut kamu. You can ask them. Tapi artinya when you ask them kan kamu nggak tahu kan mereka kondisinya se-open apa sama kamu, atau mereka langsung merespon apa segala macam. Ya, you need to be ready with yourself sebelum mendapat reaksi atau jawaban dari teman kamu. Jangan sampai reaksi atau jawaban dari teman kamu, atau mungkin Kasonya, atau mungkin dosen yang lain, membuat kamu tersinggung jadi yang, ya malah jadi lebih down. Jangan, gitu. Ya, sometimes Kasonya mau nanya sama orang, Kasonya udah barrier diri Kasonya sendiri dulu. Oke, kalau sampai dia jawabannya nggak enak sama gue nggak boleh tersinggung, because it's the risk when I ask him or her, gitu kan. Nah, jadi Candice juga bisa nanya. Nah,
Ketika misalnya kamu udah dapat respon yang baik, ataupun kamu dapat respon yang cukup kritis, segala macem, ya kamu tulis lagi aja, tadi Kak Sonia bilang, masukin, itu masuk ke poin plus, negatif, or in between, gitu. Itu bisa masuk kategori untuk di-improve kah? Nah, ketika kamu udah masuk di kategori yang bisa di-improve segala macem, balik lagi yang tadi Kak Sonia bilang, make a time. Make a time untuk analyze lagi, make a time. Memang jadi perjalanan yang panjang sih. Tapi in the end, don't be afraid for making mistakes. Trust me. Mistakes are allowed to be there, Candice. Even seorang Kak Sonia. Sampai saat ini pun, once in a while aku bisa loh, kalau lagi capek, nyanyi, nadanya kepleset. Ini relate ke pertanyaan kamu yang kedua. Ya, jadi jangan takut buat salah, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, karena dalam hal menyanyi, dalam hal performance, everything is evolving. Ya, kamu harus terus mengembangkan diri, nggak bisa cuma berhenti di situ doang. Suara kamu bagus sekarang, sebutin aja penyanyi-penyanyi siapa aja yang terus tiba-tiba namanya udah mulai nggak kedengeran, terus udah nggak pernah nyanyi lagi. Ya, kalau nggak ibaratnya memperkaya diri mereka terus, ya suaranya akan lama-lama ya ketelen oleh waktu, nggak kedengeran lagi gitu. Kualitasnya juga otomatis mundur. Contoh yang paling simpel, Mariah Carey. Suaranya seistimewa dulu? Enggak, sama sekali udah enggak gitu. She was good at her time. Ketika sekarang udah banyak penyanyi yang lain, karena during that extension time dia nggak menjaga dirinya dia juga, mungkin orderannya juga kurang, nggak tahu juga kasonya ya kan, I'm not in her shoes anyway gitu. Tapi kan balik lagi kita mesti lihat tanggung jawab yang kita mau ambil sebagai, kalau kamu misalnya di sini mau jadi vlogger atau YouTuber atau mau cover orang punya lagu terus, ya kamu mesti maintain diri kamu terus gitu. At least pun misalnya kamu post yang sekarang video kamu kurang gitu atau biasa aja, it's okay gitu. Get the mood aja dulu, lihat responnya orang-orang gini. Nanti next video kamu prepare lagi, lebih baik lagi gitu. Tapi nggak usah terus ngerasa aku kayaknya nggak bagus deh, aku kayaknya belum pede deh. Kalau kamu nunggu pede mah nggak siap-siap atau Candice, ya nggak siap-siap gitu. Even Kasonya sendiri ngeposting choir Kasonya atau ngeposting aku nyanyi, nggak semuanya selalu bagus kok gitu. Ya puji Tuhan sih masih so far bagus. Tapi kan ada aja bagi sebagian orang mungkin biasa aja kayaknya, soalnya suaranya nggak segitu istimewa, iya kan? Aku juga nggak tahu kan, tapi I don't care, it's my life man. Sometimes kamu harus sortir itu, Candice, ya nggak? As long as you're happy, ya, yang perlu kamu perhatikan adalah respons inner circle kamu aja. If they support you, kalau mereka kasih kritis yang emang jelas, ya, mereka kritisi yang emang jelas. Jadi, yang perlu kamu perhatiin cuman ya, saran atau kritik dari inner circle kamu gitu. As long as they support you, ya udah, jalanin aja gitu. Nah, kalau soal nyanyi, kok nadanya suka turun-turun ya? Pertanyaan kamu yang kedua sama yang ketiga itu relate. Relate jawabannya satu, latihan. Kudu latihan, Mbak Yu, Cici. Ya, because dari latihan itu, sama seperti tadi Kak Sonia bilang, GV juga, kamu kan nge-stretch suara kamu, gitu. Nge-stretch suara kamu, manasin suara kamu, ngefleksibelin pita suara kamu, gitu. Nah, semakin dia diajarin trik-triknya ketika kamu lagi latihan nyanyi, di paduan suara, itu ya, semakin dia menghafal. Ya, menghafal ini yang aku maksud adalah muscle tone. Ya, pita suara kamu tuh punya muscle tone, muscle memory. Ya, ini muscle tone. Muscle memory. Ya, nah pita suara kamu kemudian akan mengingat misalnya dia kalau mau nyanyi nggak jadi nggak jadi gitu. Jadi akan mengingat nadanya, bukan cuma soal nadanya aja, tapi bahwa tempat jarak
jarak nada itu misalnya si sol fa sol fa sol fa, dia akan mengingat gitu bahwa jarak nada sol ke fa ya segitu, atau sola 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 gitu, dadadadam 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 dadadadam, dia akan mengingat gitu. Nah itu mesti latihan. Nah latihannya itu nggak bisa latihan the whole song, Candice. Misalnya kamu nge-cover lagunya siapa gitu. Apa ya yang paling simple? This is me deh, this is me ya. When the sharpest words wanna cut me down, down, down. Itu kan anjlok ya kalau maksud kamu nadanya turun semacam kayak gitu misalnya. Ya, nah itu kamu mesti ngulang di bagian situ. Kamu ulang-ulang terus. Apa sih masalahnya? When the sharpest words wanna cut me down, down, down. Kan udah turun banget misalnya kayak gitu. Nah, kalau soal power, nah sama tadi Kak Sonya bilang, pertanyaan kamu yang kedua sama ketiga ini saling relate. Dalam hal, ya latihan. Ya, latihan paduan suara itu adalah latihan yang paling baik sebenarnya untuk kamu mengasah tadi intonasi sama support power. Power kamu cuman bisa keluar ya ketika kamu latihan paduan suara. Because kalau kamu latihannya kayak cuman di rumah, terus kayak cuman nyanyi-nyanyi ala-ala yang pakai mikrofon, kayak gitu-gitu, nggak melatih support kamu sama sekali sih. Support atau volume atau power yang kamu maksud di sini harusnya sih ya itu relates ke ini apa namanya energi kamu ketika kamu nyanyi. Nah itu cuma bisa tertuang atau terlatih pas kamu nyanyi paduan suara. Karena ketika kamu nyanyi paduan suara kan, misalnya kayak Nesa, Akbar gitu pas nyanyi tua tabu itu kan mesti sama, powernya mesti sama, nggak bisa Nesa tua tabu, Akbar tua tabu ya. Nggak bisa berat sebelah, mesti sama-sama tua tabu kata bula misalnya gitu, nggak bisa kata bula gitu. Itu cuma bisa pas ya latihan paduan suara. Gitu, Candice. Jadi, nanti ketika keadaan sudah baik, harus latihan paduan suara ya. Oke, Kak. Thank you. Sama-sama. One last question. Aku mau nanya, Kak. Ya. Kalau sebetulnya kalau untuk menjadi penyanyi yang baik itu apakah kita harus bisa semua nada, jadi kayak menguasai dari nada rendah terus menguasai juga nada tinggi atau gimana Kak? Soalnya kayak aku sering dengar banyak orang kayak kalau lu mau jadi penyanyi yang bagus tuh lu harus bisa dari nada rendah juga bisa nada tinggi juga. Jadi kayak semua range itu bisa kita nyanyiin gitu Kak. Jadi sebetulnya penyanyi yang bagus itu kayak istilahnya kayak standarnya itu harus bagaimana? Ya sekian itu aja. Standarnya ya harus bisa nada rendah dan nada tinggi. Memang seperti itu. Maksudnya kayak Kak Sonya aslinya mah suaranya mah sopran, tinggi gitu. Tapi kan aku mesti bisa bunyiin suara rendah di perempuan ya, di register perempuan, yaitu ke bunyinya alto. Even sebagai aku nyanyi alto, mungkin suaraku lebih rendah dari semua alto yang ada kali, gitu. Aku bisa bunyiin sampai rendah banget, gitu, sampai hampir nyentuhin ke tenor, tapi tenornya masih bunyi ya aku udah hilang karena itu udah masuk register suaranya laki-laki gitu. Tapi ya pada rentang itu semua aku mesti bisa bunyiin gitu, especially ya range-nya sopran ke alto mesti bisa bunyiin, because kalau enggak susah dong nanti mau ngajar gimana. Itu kalau ngajar, ya kan? Kalau nyanyi kan kamu kebutuhan lagu beda-beda. Ada lagu yang mungkin dia play safe, I Love You 3000 ya di situ-situ aja nadanya, ya kan? Tapi lagu-lagu yang lain gitu, kayak lagunya Beyonce, atau lagunya Agnes Monica, atau lagunya siapa tuh Isyana, ya Raisa, sampai kayak begitu-begitu misalnya. Itu kalau lagu yang solo. Kalau lagu choir juga sama, ya kan tinggi, ntar bisa kerendah juga. Gitu. So kalau kamu mau benar-benar emang nyanyi, apalagi misalnya kamu as a soloist, si Teresa menurut Kak Sonya ya kamu harus bisa. Taunya seberapa rendah dan seberapa tinggi gimana? Karena kan kayak setiap orang tuh range suaranya beda-beda tuh Kak. Dan kadang kayak semua orang tuh menyamakan
standarnya harus segini, padahal kayak nggak semua orang mampu tuh nyanyi nada segitu. Itu gimana, Kak? Range tinggi, maksudnya salah. Range suara setiap manusia kan beda-beda ya. Udah otomatis sih nggak bisa disamain gitu. Tapi harus dilatih. Teresa misalnya sopran. Aku sopran deh. Ya, ini kan misalnya dari sini itu normal sampai situ, itu normal gitu. Tapi kan ada beberapa part lagu aku perlu di atas itu. Bahkan aku kalau misalnya ada kayak lagu-lagu pop yang emang tinggi banget, nggak cuman di sini doang. Ya aku mesti latih lagi, beraniin aja gitu. Beraniin ya benar-benar coba. Gitu. Dicobain bunyiin gitu. Sama kalau pas ke bawah juga udah baru hilang suara gua. Sampai situ berarti tadi. Gue yakin alto nggak semuanya nyampe sih di situ. Gitu. Tapi kamu bisa latih Teresa, karena suara kasonya pun juga dulu nggak serendah dan setinggi itu gitu. By latihan, lama-lama ya itu tadi kasonya bilang sama Candice, kita suara kamu akan fleksibel dengan sendirinya gitu. Dia akan nemuin, oh suaranya makin lama bisa ditarik tinggi mana, bisa ditarik serendah mana gitu. Justru di umur kamu sekarang ini, umuran dari ya SMA ya, 17, 18 lah lulus SMA. 18 tahun sampai kamu umur 25 ya, itu usia yang baik untuk kamu benar-benar ditarik vokalnya. Ditarik tuh segala macam, ditarik ke nada yang tinggi, ditarik ke nada yang rendah. Makanya kasonya sering bilang kan, walaupun lagi vokalisi untuk sopran sampai yang nadanya naik, alto tetap aku suruh bunyi. Bener nggak? Ya kan? Walaupun misalnya si BK atau si Mara nyanyinya tenor, tapi dia tetap ikut vokalisi sampai nada yang tinggi harus jalanin gitu. Kenapa? Karena pita suaranya mesti dipanasin, bukan cuma dipanasin ya, maksudnya harus mencari gitu supaya dia fleksibel. Kalau enggak rentangnya cuma segitu doang. Padahal sebenarnya suaranya bisa lebih panjang daripada itu. Itu sih. Oke, Kak Sonia, thank you. Sama-sama. Oke. Karena kita keputus tadi, aku boleh kasih kebebasan satu pertanyaan lagi terakhir, and then kita selesai. Kak. Ya, Felix. Mau nanya, kalau di choir, kan warna suara orang beda-beda ya, Kak. Nah, kalau di choir itu, apakah ada jenis warna suara yang nggak bisa masuk gitu ke choir? Ada. Berarti nggak semua penyanyi itu bisa nyanyi choir gitu, Kak? Iya. Kalaupun memang harus, oleh karena situasi dan keadaan, ya PR sih. PR tuh maksudnya ya nih orang harus mau diajarin. Akan sangat takes time. Pada akhirnya sih bisa aja ya. Bisa karena dipaksakan gitu. Tapi butuh kerja keras dari orangnya sih. Bukan konduktor ya. Ya konduktor sih udah otomatis kerja keras pasti. Tapi kan yang bersangkutan. Maksudnya si oknumnya, si orangnya ini dia mesti kayak lebih ngerubah banyak hal dari diri dia sendiri gitu. Nah, terus nanya lagi nih Kak, kalau kan kayak suara aku itu kan, maksudnya aku kan masuknya ke bass, tapi kan sebenarnya suaranya nggak tahu sih kedengarannya kayak nggak bass banget gitu, nggak yang bass. Itu maksudnya ngaruh nggak sih ke the whole groupnya gitu, ke choirnya? Gimana? Ngaruh nggak ke, misalnya warna suara aku kan nggak yang bass banget nih, tapi aku harus nyanyi bass gitu. Nah itu tuh ngaruh ke, maksudnya ke satu grup choir itu nggak kalau lagi nyanyi? Kalau selama blending mah yang ngaruh dong. Kenapa? Kalau selama kamu nyanyinya blending, berarti kan cukup berpengaruh suara kamu. Okay. Maksudnya ngaruhnya secara positif apa negatif ya?
negatif maksudnya. Apakah akan berpengaruh negatif gitu? Maksudnya kan kalau aku biasa dengar kayak choir tuh yang bass tuh dia suara tuh ngebass banget gitu. Oh, oke. Nah itu ada maksudnya bakalan berpengaruh nggak gitu ke grupnya, ke grup choirnya? Oke, gini. Kalau kamu compare ke choir as in general ya, ke kondisi choir-choir yang lain, LSPR punya kan emang agak antik ya. Antiknya maksudnya gini, kuota kita perempuan kan emang jauh lebih banyak daripada laki-laki. Itu udah otomatis punya pengaruhnya sendiri, ya kan? Nah, faktor yang kedua yang mesti disadari banget dan memang makanya ini sebenarnya PR banget gitu. Perkembangan pita suara perempuan dia berbeda dengan suara laki-laki. Suara perempuan ketika dia SMA menjelang masuk kuliah atau bahkan ketika udah kuliah suaranya di posisi yang enak gitu. Jarang ada kasus perempuan, walaupun ada ya, tapi maksudnya jarang dia suaranya yang sampai bermasalah banget di rentang umur kalian begini. Nah, biasanya yang bermasalah memang kebanyakan laki-laki gitu, karena laki-laki pada umur ini proses akil baliknya belum selesai, Felix, walaupun secara fisik gitu, tapi maksudnya secara nyanyi gitu, ini belum jadi ketawa Rio, maksudnya mau pakai bahasa yang gampang aja, ya, maksudnya pita suara kamu belum transisinya tuh belum selesai, prosesnya belum selesai, gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kamu apa ya, maksudnya mencari kata yang tepat, latar belakang ini suku, ras itu pengaruh banget. Menurut Kasonya ya, kalau menurut Kasonya pengaruh gitu. Walaupun tidak selalu mendominasi, tapi punya pengaruh. Kayak misalnya tipikal suara orang Batak, tipikal suara orang Jawa, tipikal suara orang Ambon, orang Manado, orang Chinese gitu. Mereka punya strength and weakness masing-masing gitu. Nah, strength and weakness masing-masing ini ketika kamu bertumbuh, bertambah usia gitu, prosesnya beda-beda gitu. Jadi mungkin kalau Felix ngelihat contohnya, kamu kenapa mungkin merasa ada yang aneh atau sebenarnya gimana sih Kak, ya kan? Gitu. Terus compare tuh Akbar gitu. Akbar kok nyanyi yang kesini bisa. Nah itu beda-beda latar belakang. Sometimes kita nggak bisa selalu compare antara teman-teman kita juga atau sama choir lain juga, because ya tadi Kasonya bilang, latar belakang kalian udah beda-beda, terus pada saat kalian baru akan belajar paduan suara, lagi di fase yang pita suara kamu lagi mencari jati dirinya, gitu loh Felix. Makanya, walaupun suara kamu bisa terbilang sebenarnya nggak bass-bass banget, tapi nada kamu nyampe ke bass. Cuman color kamu sendiri belum mateng. Makanya Kasonya kan pertama kali pernah bilang sama kamu kan, color kamu nih sebenarnya nggak bass deh. Kamu tuh bariton sebenarnya. Tenor juga enggak, tapi bariton di tengah-tengah gitu. Which is it's totally normal. Nah, tapi karena kita dihadapkan pada situasi choir yang memang harus settled antara tenor sama bass, sopran dan alto, ya jadinya tricky. Nah, tricky artinya Felix mesti menyesuaikan ke kondisi lain. Kasonya juga mesti ibaratnya, ini juga mengajari Kasonya loh Felix, nggak cuma kamu ya. Jadi mengajari Kasonya juga untuk less demanding. Less demanding artinya Kasonya juga nggak bisa paksain atau push suara Felix seperti Kasonya push suaranya Odi misalnya gitu. Karena kekuatan pita suaranya Felix sama Odi udah otomatis beda gitu. Nanti seiring dengan waktu dan pastinya proses latihan, nanti suara kamu akan nemuin tuh Felix gitu. Kondisinya dia akan bener di bass atau malah ternyata dia malah naik ke tenor. Kita nggak tahu. Aku nggak bisa jawab itu sekarang karena kita baru running latihan paduan suara kan like berapa bulan terakhir kemarin Dumai, sampai sekarang nyambung dan lagi masa karantina begini kan. Jadi bisa dibilang back to square one lagi, back to zero lagi gitu pelatihan
pita suara kamu gitu. Oh gitu Kak. Oke, makasih Kak. Cukup menjawab? Menjawab. Menjawab, baik. Nah, sebentar. Sudah jam 5 kurang. Waktunya mandi dan sikat gigi. Jadi kurang lebih gitu tadi sesi sharingnya, question and answer. Oke, karena kita sudah selesai webinarnya dari jam berapa tadi? Kurang lebih jam 3 lewat 15 kita mulai. Yes. 3.15 mulai sampai jam 5 kurang 3 menit. Terima kasih untuk semua member yang sudah hadir. Semoga di webinar selanjutnya harus ikut lebih banyak lagi ya. Kalau bisa tuh yang hari ini ikut, di webinar 2 dan webinar 3 juga harus ikut. Karena selain NAP, pastinya ilmu juga sangat bermanfaat, apalagi dari masternya langsung, yaitu Kak Sonya. Ya, mungkin yang udah agak bosan di rumah, webinar 2 sama webinar 3 kan kata Kak Sonya nanti akan ada sedikit praktek bernyanyi juga, jadi harus tetap diikuti. Ajak teman-teman yang lainnya yang kemarin daftar terus tiba-tiba hari ini nggak masuk ke Zoom meetingnya, ditanyain juga kenapa. Kalau bisa diundang lagi di webinar yang kedua dan juga yang ketiga. Sekali lagi terima kasih untuk yang udah hadir. Semuanya bilang makasih dong Kak Sonya. 3, 2, 1. Thank you, Kak. Thank you juga semuanya. Terima kasih Kak Sonya. Nanti kita ketemu 2 minggu lagi. Happy birthday Kak Sonya. Kak Sonya. Miss you. Thank you Kak Sonya. Ya. Happy birthday. Sonya, dadah. Bye. Cela ditunggu ya hadirnya. Gue nggak mau tahu Cela. Webinar kedua. Thank you.